pada dasarnya untuk memberikan sebuah pidato tentang ilmu pengetahuan, ya, yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital. Jadi secara tidak langsung guru ketika menjelaskan materi-materinya, yaitu bisa kita sebut dengan ceramah. Sebagai orang Indonesia, meskipun bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kedua yang perlu kita pelajari, kita tetap harus bisa memahami. Oh, ini jenis teks ceramah. Oh, ini jenis teks narasi. Oh, ini jenis teks berita. Jadi di sini nanti kita bisa menganalisis. Oh, ini adalah teks ceramah. Oh, ternyata bisa kita lihat dari strukturnya. Nah, bisa kita lihat dari unsur kebahasaannya. Baik, itu pengertiannya. Kalau pengertian secara kamus besar bahasa Indonesia, ya buat ditulis, ya, itu kan sebagai media informasi, informasi tentang ilmu pengetahuan atau informasi ini diberikan secara pidato kamus besar bahasa Indonesia. Baik, di teks bahasa Indonesia itu semuanya itu punya fungsi, ya. Fungsi. Kalau teks prosedur, ya fungsinya kita memberikan sebuah langkah-langkah. Kalau teks ceramah, ya, ini ada fungsinya, yaitu kita akan mendapatkan sebuah informasi yang khusus kepada khalayak atau pendengar, dan juga untuk mengajak dan meyakinkan. Jadi fungsi ceramah itu selain untuk memberikan informasi, dia juga bisa mengajak atau memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Kalau ada ceramah-ceramah tentang agama, biasanya kita diberikan sebuah keyakinan-keyakinan tentang tuntutan-tuntutan agama tersebut. Kalau kita pidato, yang kita berikan sebuah informasi-informasi, ceramah pidato kita berikan informasi-informasi terhadap kegiatan. Kalau di sekolah biasanya kalau di apel pagi itu ada ceramah pidato, kita diberikan informasi-informasi penting di situ tentang agenda dan kegiatan. Setelah kita mengetahui pengertian daripada teks ceramah, kemudian fungsi daripada teks ceramah, maka di sini kita bisa analisis itu bentuk teks ceramah, yaitu dari strukturnya. Ya, struktur. Di dalam bahasa Indonesia, setiap kaidah kebahasaan itu selain mempunyai struktur, ya, di struktur itu kita bisa melihat, oh, ini adalah teks ini, oh, ini adalah teks itu bisa kita lihat dari strukturnya. Struktur di dalam teks ceramah diantaranya yaitu ada pembuka, kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Biasanya pembuka itu berupa pengenalan isu yang diangkat di dalam sebuah ceramah tersebut, atau masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu, ya. Jadi kalau kita tulis teks eksposisi, kita jelaskan di dalam sebuah teks ceramah, ya sebenarnya konsepnya hampir sama. Kemudian ada isi di dalam struktur, selain pembuka kemudian ada isi. Isi ini biasanya berupa sebuah rangkaian, ya, rangkaian argumen dari pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen daripada pembaca. Di dalam isi itu, di dalam teks ceramah itu, biar orang itu mau mendengarkan, biar orang itu mau meyakini tentang ceramah dia, maka dia menjelaskan tentang argumentasi-argumentasi daripada penceramah tersebut. Biasanya kalau ada ceramah Islam, ya dijelaskan tentang dalilnya, dijelaskan tentang hadisnya, di situ orang akan terpercaya.
Kalau tentang informasi kegiatan ya dijelaskan agendanya, dijelaskan eh, jenis kegiatannya atau pembawanya itu siapa. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penutup. Ya, penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi ditegaskan secara ulang, ya ditegaskan lagi. Daripada argumentasi-argumentasi dalam isi itu ditegaskan agar pendengar itu mau diajak atau mau meyakini tentang konsep ceramah yang diberikan pada si penceramah tersebut. Itu strukturnya. Kemudian untuk menganalisis sebuah teks di dalam bahasa Indonesia selain struktur, kita ada namanya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan di dalam semua teks itu punya ciri kebahasaan. Selain struktur juga punya ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya diantaranya yaitu menggunakan kata ganti orang, ya. Kata ganti orang seperti aku, saya, ya. Kata ganti orang tunggal umumnya. Dia menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua sebagai sapaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diisi tentang mungkin menyesuaikan dengan agamanya, ada alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam seterusnya. Kemudian siapalah bapak-bapak yang saya hormati, bapak kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah, dan rekan-rekan guru. Nah, biasanya kalau teman ya kepada bapak pembina, kemudian kepada ketua PM contohnya, ya, dia menggunakan kata ganti dia, bapak, ibu, mas, kakak, dan sebagainya untuk kata ganti, atau kita sebut dalam bahasa latinnya itu pronomina, ya. Kemudian di dalam teks ceramah itu mempunyai ciri kebahasaan, diantaranya yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, ya. Menggunakan, kalau contoh tadi ceramah tentang agama, ya dia menggunakan untuk menekankan agar orang itu yakin, ya digunakan hadis atau bahasa Arab dan lain sebagainya, atau rujukan dan Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau tentang kegiatan, ya tujukan agendanya, siapa yang bawa, ya menggunakan kata-kata yang teknis. Kemudian dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, yaitu sebab akibat. Sebabnya kalau tidak melakukan hal ini akibatnya apa, kalau melakukan ini akibatnya apa. Biasanya ceramah itu orang-orang yang tidak melakukan sholat akibatnya seperti itu, ada hubungan sebab akibat di situ. Kemudian kaidah kebahasaannya, dia menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan untuk selalu menjalankan, dia menggunakan kata diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, konjungsi-konjungsi seperti itu yang digunakan. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif, ya. Persuasif itu kata-kata yang mengajak, membujuk, merayu. Contohnya mungkin seperti hendaklah dan lain sebagainya. Itu ciri kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi sebagai orang Indonesia, ketika kita menganalisis sebuah teks, ya setidaknya kita tahu itu jenis teks apa, teks ceramah atau teks narasi atau apa, itu kita lihat dari strukturnya dan ciri kebahasaannya. Kalau di dalam kegiatan belajar mengajar langsung, biasanya kita disuguhkan sebuah teks ceramah, kemudian kita analisis di situ. Kita analisis unsur kebahasaan, kita analisis strukturnya. Jadi kemudian kita simpulkan di situ. Itu diisi, isinya itu tentang apa itu? Isinya di struktur pembuka itu membahas tentang apa, kemudian diisi itu membahas tentang apa, kemudian penutup itu kita simpulkan itu tentang apa. Itu kalau kita menganalisis unsur kebahasaan di dalam teks ceramah ketika kegiatan tatap muka langsung seperti itu, ya. Itu adalah sedikit yang saya jelaskan tentang teks ceramah. Saya ambil poin-poinnya saja. Kenapa? Ya, yang pasti untuk belajar teks ceramah yang pasti kita harus tahu pengertiannya dulu. Pengertiannya apa kita belajar teks ceramah kalau tidak tahu pengertiannya? Maka di sini saya jelaskan pengertiannya.
Ya pengertiannya yang pasti di sini memberikan sebuah ilmu atau memberikan sebuah informasi ya kepada pendengar. Atau kenapa kita harus mempelajari ceramah ya tujuannya agar tahu fungsinya itu. Fungsinya yaitu yang pasti menyampaikan informasi pada khalayak umum. Ya, itu kemudian strukturnya itu bisa kita bedah ya, dan ciri kebahasaan juga bisa kita bedah ya. Karena untuk menganalisis sebuah teks semuanya di dalam teks bahasa Indonesia itu ada strukturnya itu pasti. Ciri kebahasaan juga ada. Jadi kita bisa membedah atau melihat oh ini teks ceramah, ini teks argumentasi. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Mungkin nanti kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Karena sebelumnya waktu kita durasinya itu ya lumayan 2 jam. Cuma kita gunakan sesi tanya jawab saja, kita dialog saja karena ini sifatnya daring ya. Ya kita dialog saja. Kita dialog tentang teks ceramah itu. Ini ada contoh daripada teks ceramah ya. Ini contohnya. Saya bacakan contohnya seperti ini. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asing berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Terdengar percakapan di antara mereka yang kira-kira begini. Punya gue kemarin hilang. Terdengar pula sautan salah seorang mereka. Loh, kalau punya gua sama lo, manain? Tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Ia kemudian nyeletuk. Kue apa? Kue selarong atau kue jambang? Beberapa siswa yang mendengarnya tertawa kecil. Di antara mereka ada yang berbisik. Terasa di terminal Kampung Rambutan. Iya. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada 2 kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa Kampung Rambutan. Bahasanya orang-orang Betawi. Dari komentar-komentarnya, kelompok siswa kedua memiliki sikap kritis terhadap kaidah penggunaan bahasa temannya. Mereka mengetahui makna gua yang benar dalam bahasa Indonesia adalah lubang besar pada kaki gunung. Dengan maksud kata gua seharusnya ditujukan untuk menyebutkan nama tempat seperti gua Selarong, gua Jepang, gua Pamijahan dan seterusnya, dan bukannya mengganti orang persona. Sangat beruntung sekali, sangat beruntung sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Yang dominan dalam ragam bahasa pasar atau bahasa gaul. Yang banyak benar adalah pilihan kata seperti lu, gue. Bapak-bapak dan ibu-ibu rasa agak baik yang waktu itu bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Benar. Telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya sejak SLTP atau bahkan sejak mereka sekolah dasar. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurang kewibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ragam bahasa Indonesia, ragam baku mereka anggap kurang asik dibandingkan dengan bahasa gaul, lebih-lebih dengan bahasa asing, baik itu dalam pergaulan ataupun dalam ketika mereka sudah masuk dunia kerja. Tuntutan kehidupan modern telah membelokkan apresiasi para siswa untuk siswa itu terhadap bahasanya sendiri. Bahasa asing berkesan lebih bergengsi. Pelajaran bahasanya tak jarang ditanggapi dengan sikap sinis. Mereka merasa lebih asik dengan mengikuti pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat umum pun, kinerja bahasa Indonesia memang menunjukkan kondisi yang semakin tidak mengembirakan. Setelah badan bahasa tidak lagi menunjukkan peran aktifnya, bahasa Indonesia menunjukkan perkembangan ironis. Bahasa Indonesia digunakan senanya sendiri, tidak hanya oleh kalangan terpelajar, tapi juga oleh para pejabat dan wakil rakyat.
Seorang pejabat negara berkata dalam sebuah wawancara televisi, konten undang-undang tersebut begitu kok ada dua item yang harus kita perhatikan di dalamnya. Pejabat tersebut tampaknya merasa dirinya lebih hebat dengan menggunakan kata konten daripada kata isi atau kata item daripada kata bagian atau hal. Ya, penggunaan bahasa yang acak-acakan juga banyak pelopori oleh kalangan pebisnis, badan usaha, pemilik toko, dan pemasang iklan kian pandai menggunakan bahasa asing. Seorang pengusaha salon lebih merasa bergaya nama usahanya yang berlabel sushi salon daripada salon sushi. Atau pengusaha kue lebih percaya diri dengan tokonya yang bernama Lutfa Chip daripada toko kue. Akan terasa aneh terdengarnya apabila kemudian PT Jasa Marga ikut-ikutan memahami jalan-jalan Bandung dan kota-kota lainnya, misalnya menjadi Sudirman, Jalan Kartini, Jalan Soekarno-Hatta, dan lain sebagainya. Hari ini yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Dari literatur tersebut, mereka dapat mencontoh tentang cara berpikir, berasa, dan berkomunikasi dengan bahasa yang lebih logis dan tertata. Namun, lain lagi ceritanya kalau yang dikonsumsi itu berupa majalah hiburan yang penuh gosip, forum gaulnya berupa komunitas dugem, literatur utamanya koran-koran kuning, jadinya ya gitu deh, ragam bahasa lo, gue, oh, yes, oh, no, yang bisa jadi akan lebih banyak mewarnai. Terima kasih, wassalam. Nah, itu contohnya teks ceramah. Kalau kita analisis daripada teks ceramah tersebut, ya kita analisis berarti kita pendahulunya itu tentang apa? Pendahulunya itu tentang pemilihan katanya. Pemilihan katanya itu apa sih yang dibahas dalam pemilihan kata tersebut? Di dalam isi pembuka itu membahas tentang apa? Itu kita bedah. Ternyata itu membahas tentang pengenalan bahasa. Isinya tentang apa saja? Cenderung anak-anak itu sekarang sudah suka menggunakan bahasa asing. Kemudian di penutup itu juga bisa kita simpulkan itu kalau kita menganalisis ke strukturnya. Jadi kalau kita mendengarkan teks ceramah itu ya berarti kita, waduh, ini bahasa kita mulai rancu. Bahasa kedua kita ini mulai rancu. Bahasa Indonesia ini mulai rancu. Kenapa saya menyebut bahasa Indonesia itu bahasa kedua? Perlu Anda ketahui bahasa yang pertama itu tetap bahasa ibu. Bahasa ibu kalau sampean orang Jawa, saudara orang Jawa, itu ya harus paham tentang bahasa Jawa. Jangan sampai bahasa Jawa itu hilang. Karena cara pembentukan karakter itu susah kalau dibentuk dari bahasa Indonesia. Tetap pembentukan karakter itu dari bahasa Jawa. Dari teks ceramah itu ya bisa kita analisis. Bahasa asing masuk, berarti secara tidak langsung menggeser bahasa nomor satu kita, yaitu bahasa daerah. Saya orang Jawa, berarti saya harus paham tentang bahasa Jawa. Berarti kita di pedalun itu bisa kita masalah tesisnya itu bisa kita yakinkan di situ, atau bisa kita bedah di situ, diisi di argumentasi dari si ceramah itu ya bisa kita analisis itu, atau bisa contohnya ini kan bisa kita tidak seperti ini juga bisa. Ini contohnya mungkin di isinya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Ya, jadi perlu Anda pahami ya, sama yang orang Sunda ya harus paham tentang bahasa Sunda. Orang Madura ya, konsep bahasa Madura yang baik itu seperti apa. Apalagi orang Jawa, itu konsep bahasa itu simpel saja. Kalau di bahasa Indonesia itu penggunaan kata Anda, kamu, Madura. Kalau di Jawa itu banyak itu yang sejajar ya, mungkin bisa panjenengan atau
sampean, tapi sampean itu jangan digunakan terlalu di lingkungan kita nggak apa-apa, tapi kalau kita lari ke tengah lagi itu sampean itu mananya kaki. Jadi penggunaan itu bisa menunjukkan bagaimana sih proses bahasa kita itu kenapa mulai rancu. Ya satu, karena sudah suka belajar bahasa yang ketiga, bahasa-bahasa gaul, dan pemahaman kata yang salah. Contoh tadi pemahaman kata gua, gue, oh gue. Nah kalau gue dimana di bahasa Indonesia ya gua, lu berarti ya gua. Ya itu. Kemudian bisa kita analisis tentang penutupnya ya. Jadi ini contohnya, tapi tidak seperti ini juga nggak apa-apa. Beda dengan ini nggak apa-apa, tergantung bagaimana kita mentelaah penceramah tersebut atau contoh dari teks ceramah tersebut. Ini contoh dari saya. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Ini pada dasarnya sekarang sudah mengarah ke situ. Era-era Anda ini sudah hilang dari bahasa asli kalian. Orang Jawa itu bahasa kromo-inggilnya sudah hilang. Bagaimana bicara dengan orang tua dan sebagainya. Karena dari isi teks ceramah itu ya bisa kita analisis. Baik itu contohnya, dan ini bagaimana kita menganalisisnya. Mungkin kita ke sesi tanya jawab. Kita kembalikan ke Pak Karis sebelumnya. Baik Pak Edi, terima kasih tadi sudah memberikan materinya. Anak-anakku, saya ingatkan lagi, memang pada saat presentasi itu kemungkinan link absennya itu bisa saya letakkan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Tadi untuk absen sudah saya share di link di kolom chat. Silakan anak-anak bisa mengisi daftar hadir, tetapi syaratnya anak-anak harus punya akun Gmail-nya masing-masing atau sudah kondisi masuk di Gmail-nya masing-masing, emailnya masing-masing. Anak-anakku silakan yang mau bertanya ke pematerinya Bapak Edi, silakan bisa ditulis di kolom chat, bisa langsung bertanya, bisa minta izin dulu membuka mikrofonnya, kemudian minta izin untuk bertanya. Silakan anak-anak, ada kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin dari awal maksud ceramah itu mungkin punya pengetahuan yang lain ingin ditanyakan, mumpung ada beliaunya Pak Edi, silakan bertanya. Yo. Silakan. Kalau ada yang tanya, guys, sungguhnya ini masuk guys. Sungguhnya sama guys. Ayo foto. Iya memang. Anak-anak itu plugin ya, gawe Gmail itu dhewe. Wis duwe kabeh insyaallah. Android rata-rata duwe, Pak. silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya ya gimana lagi, nanti bisa, nanti kalau malu ya bisa nanti berupa ya. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Ini yang bertanya Yusuf atau Riko. Silakan, tidak usah menyuruh temannya. Silakan saja, tidak usah sungkan, tidak usah malu. Izin bertanya, nanti saya persilakan atau saya izinkan untuk bertanya, baik secara langsung maupun lewat tulis. Pak Edi sambil, karena adzan Pak Edi break sebentar ya. Kita adzan sebentar. Oh, break ya. Sekitar 1 menit atau 2 menit. Oh, Sholat. Mabar woi, mabar. Yo, gas. Mabar apa woi? Tarik sih. Monggo. Tarik telo. Kopi. Ya, ngawur gimana? Telo. Kopi. Bang, gimana bang? Kopi. Cek sopo yo. Kopi. Tarik sih, tonton.
Mabar, Cok. Ngopi, ngopi. Tapi Kak, Mas. Kak. Kak, Mas ke gunung. Anak sapa iki? Anak gue. Oh, Kurang takon. oh yang ngono ora dhewe. Pak, nangko ya doang. Nanggone rekapan. Kan situ-situ. Jan. Pak. Ya iso tak ketokno iso gak. Ora apa-apa Pak, santai ora apa-apa. Sementing kan kita wajah Pak. Jadi bocah itu oh ternyata memang gurunya yang menyampaikan langsung. Enggak rekaman, enggak apa ya, enggak di balik layar, enggak. Endi kan wong. Ini tak rekam. Tak rekam. Nomor rekam. Iya. Aku enggak nih. Oh, Sekolahan. Apa nih? Soalnya kalau tak simpen aku saya. Ono senone ruang keperawatan. Jawa. Oke. Tuh, mikrofon sama nyala ya? Minggir awas, Li. Kena. Kurang mancep dulu. Maksudnya gak senang ini loh. Jadwal itu sih. Gak apa-apa, jadwal daring karo jadwal video conference gitu. Video conference ini nek gatekno ngono, Pak. Iso-iso anu apa? Terus sementing sing siap langsung maju, sing siap tampil ngono ae. Ngaji ki sapa? Gorong ki gak sido saudara telepon kalau di cancel Bu Jaro. Telepon aku ora iso. Aku komplain gawe mulai gawe. Iya kok. Nak omah. Nek ngono, kasih dipre gak apa-apa, sementing slide sing ditampilno. Mas Pak, mulai Pak. Baik anak-anak, break sudah, adzan juga sudah selesai. Ya, anak-anakku mohon standby kembali. Langsung baik penglaut, Pak. Pak Edi ya, Pak Edinya juga sudah kembali sebentar lagi. Tadi juga izin ke belakang sebentar. Ya. Halo Pak Edi, silakan Pak Edi. Tapi ini kayak sepertinya anak-anak tidak ada pertanyaan. Mungkin Pak Edi sebelum nanti kegiatan video conference yang ini diakhiri, mungkin ada kesimpulan atau semacam
statement atau yang lainnya. Ada yang tanya, Pak. Oh ya, siapa? Oh ya, ada pertanyaan Pak dari Fatkul Fikri. Izin bertanya Pak Edi ya. Nama Fatkul Fikri, kelas 11 TKC ini 2. Tujuan ceramah selain untuk memberikan informasi, apakah ada fungsi atau tujuan lain, misalnya memberi nasihat atau yang lain? Mungkin bisa lebih rincinya bisa dijelaskan. Gitu Pak Edi, pertanyaan dari Fatkul Fikri. Oke, terima kasih Mas Fatkul. Ya, selain memberikan kan ceramah itu kan dibagi menjadi beberapa. Ya, ada yang ceramah masuk khotbah, itu juga masuk ceramah, ada pidato dan lain sebagainya. Selain memberikan ilmu, pada dasarnya ada juga memberikan konsep keyakinan, ya, meyakinkan seorang untuk ikut aturannya. Itu juga bisa juga ceramah. Jadi ceramah bisa bukan hanya untuk membagikan sebuah ilmu. Kalau membagikan sebuah ilmu ya berarti seperti konsepnya guru menjelaskan kepada siswa, itu juga masuk ceramah. Kemudian setelah itu meyakinkan agar orang itu yakin, ya berarti dia punya konsep-konsep atau argumentasi yang disertai dasar-dasar untuk meyakinkan seorang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penceramah tersebut. Jadi penceramah itu punya targetnya. Kalau dia ceramah, umpamanya ceramah apel pagi, targetnya apa? Itu menceramahkan tentang kondisi kalau anak umpamanya telat atau umpamanya susah bangun pagi, akhirnya telat, itu dia menjelaskan bagaimana konsepnya biar nggak telat, itu dijelaskan, dan targetnya ya biar nggak telat. Atau di ceramah agama biasanya dia menjelaskan tentang aturan-aturan beragama atau aturan-aturan sholat itu seperti apa, agar dia bisa melakukan sholat dengan baik, ya dijelaskan dengan kaidah-kaidah di dalam agama tersebut. Makanya selain memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah ilmu, dia juga memberikan sebuah keyakinan. Kayak zaman Pak Karno dulu karo pidato itu semua itu ya pasti ikut. Namanya ganyang, ikut semua itu. Dijelaskan di situ, dia berceramah, dia meyakinkan dengan dasar-dasar yang ada. Jadi intinya ya tidak hanya untuk ilmu saja, tidak hanya untuk informasi saja, tapi juga untuk meyakinkan seorang untuk mengikuti apa yang dia argumentasikan atau dia ceramahkan. Itu mungkin kalau kurang jelas ya silakan mungkin. Itu menurut dari saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Anak-anakku ada lagi yang bertanya. Tadi pertanyaan dari Mas Fatkul Fikri, bagus sekali tadi pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Pak Edi. Ya, dia ini, waalaikumsalam, dia ada yang mau ditanyakan dia, atau hanya menyapa saja? Ya, sambil ini sepertinya ada yang menulis. Ya, silakan yang mau bertanya silakan di kolom chat, atau mau bertanya langsung bisa membuka mikrofonnya kemudian meminta izin untuk bertanya. Silakan. Silakan anak-anakku. Belum ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti sebelum diakhiri Pak Edi silakan memberikan kesimpulan dari pemaparan materinya tadi, baru nanti kita tutup kegiatan ini. Monggo Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Pak Karis. Ada yang tanya. Oh, silakan. Oh ya, dia bertanya lagi Pak Edi. Pertanyaan dari Dea Kurnia Cayani, ini kemungkinan 11 PPS ya. Sekarang lagi ngetren ngomong dicampur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dengan dalih sambil belajar bahasa Inggris. Bagaimana pendapat Pak Edi tentang itu? Monggo Pak Edi. Nah, baik, terima kasih. Sekarang emang zamannya kita harus memahami bahasa asing. Tapi
jangan sampai di dalam bahasa asing itu kita kehilangan jati diri kita sebagai orang. Kalau ada orang Jawa ya orang Jawa, orang Sunda ya orang Sunda, orang Betawi ya orang Betawi, jangan sampai hilang jati dirinya. Boleh kita pelajari bahasa asing karena konsepnya belajar bahasa ya. Kalau dalam pembelajaran bahasa, yang pertama itu tetap bahasa ibu, enggak, bahasa ibu itu ya dari bahasa daerah itu. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga adalah bahasa asing bisa bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia itu juga ketika kita berkomunikasi atau ceramah ya, itu kita bisa menggunakan bahasa yang baik ataupun menggunakan bahasa yang benar. Kenapa kok harus bisa kita pilih yang baik atau yang benar? Karena ketika kita ceramah menggunakan bahasa yang benar saja, mungkin pendengarnya agak jenuh. Nah, makanya penceramah biasanya diselingkan dengan bahasa-bahasa mungkin gaul, bahasa-bahasa asing dan lain sebagainya. Tapi harus dijelaskan maknanya sebetulnya ketika ceramah. Karena konsep berbahasa itu ketika kita menjelaskan tentang bahasa, membicarakan tentang bahasa asing, maka kita harus menjelaskan artinya. Makanya pendakwah kalau menjelaskan hadis biasanya dijelaskan artinya juga. Kenapa? Karena ada orang yang mampu dan ada orang yang tidak. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana ya mohon maaf kalau dari saya sendiri, yang pasti kita harus tetap pelajari yang bahasa yang nomor 1 dulu. Kalau kita sudah paham tentang nomor 1, maka kita akan pelajari nomor 2. Kalau nomor 2 paham ya pasti kita ke nomor 3 ya pasti akan lebih paham lagi. Kenapa? Karena konsep belajar itu ya pertama harus kita kaji dulu dari etika bahasa. Yang bisa mengatur etika bahasa yaitu dari bahasa ibu. Bahasa ibu kalau orang Jawa ya bahasa Jawa. Kemudian untuk bahasa Indonesia kan bahasa nomor 1, karena kita orang Indonesia wajib belajar bahasa Indonesia ya kita kembangkan di situ. Kalau bahasa asing ya itu juga penting, cuma bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi. Logika seperti ini, kita berbicara, kita ngobrol dengan anak TK sama anak SMK, ngobrol dengan anak TK sama menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Dek, jangan persuasif seperti itu jadi anak. Nah, itu dia akan susah memahami. Jadi konteks berbahasa, kalau kita pakai bahasa dicampur bahasa asing ya kita harus bisa kita berkomunikasinya dengan ya mungkin setara dengan kita atau lebih tinggi. Karena pada dasarnya umumnya orang menggunakan bahasa asing itu ingin dilihat jati dirinya. Oh, ternyata dia itu pandai bahasa asing, maka dia munculkan bahasa asingnya. Padahal sebetulnya nggak perlu kalau untuk komunikasi. Karena komunikasi itu kan sifatnya ada umpan balik. Kalau simbol kita berikan kepada orang tersebut tidak bisa menerima simbolnya ya mereka ya nggak bisa membalas apa yang kita bahas. Yaitu simpulan dari saya. Intinya pada dasarnya sekarang memang rata-rata sudah belajar bahasa itu ya penting juga karena untuk dunia kerja, tapi jangan sampai lupa yang satu itu bahasa ibu. Jangan sampai sejarah kita kan sangat lupa dengan sejarah. Ada namanya bahasa Sangsekerta itu hilang. Sejak munculnya bahasa Melayu, yang sekarang bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa yang nomor 1 yaitu bahasa ibu, yaitu bahasa daerah hilang karena sudah jarang kita gunakan. Nanti karena yang belajar itu sudah orang-orang asing sekarang bahasa daerah. Yaitu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya ada 3 bahasa yang harus kita prioritaskan, bahasa ibu, bahasa Indonesia, baru bahasa yang lain. Gitu ya. Pak Edi, ada satu pertanyaan lagi Pak Edi dari Wildan. Apakah dalam ceramah diperbolehkan adanya sebuah debat? Karena bisa saja terjadi perbedaan pendapat dalam hal yang sama atau dalam hal yang disampaikan pada saat ceramah tersebut. Itu Pak Edi dari Wildan. Ya, terima kasih Mas Wildan. Itu ya di dalam ceramah biasanya di terakhir itu ada sesi tanya jawab. Nah itu harus ada itu. Karena kalau tentang ceramah ideologi itu harus ada sesi tanya jawab. Kalau ceramah informasi seperti di sekolah kan juga biasanya ada sesi penjelasan atau tanya jawab atau lain-lain biasanya. Tapi kalau tentang ideologi, keyakinan atau beragama atau berorganisasi itu harus ada sesi tanya jawab. Karena ketika kita memberikan sebuah konsep
untuk orang untuk meyakinkan apa yang kita yakini, ya, maka orang tersebut harus bisa berargumentasi untuk menyangkal apa yang kita yakini dengan argumentasinya. Intinya harus ada, kalau tentang ideologi atau tentang organisasi harus ada sesi tanya jawab. Kalau nggak ada sesi tanya jawab, namanya sambutan, bukan ceramah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Oke, terima kasih Pak Edi. Baik anak-anakku, tadi 3 pertanyaan dan sudah ditanggapi semuanya. Alhamdulillah anak-anakku tetap semangat mengikuti kegiatan video conference mata pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah anak-anakku tadi jumlahnya sudah mencapai 89 yang hadir, 89 audien ya. Sekarang pukul 11:30. Jadi sekiranya yang disampaikan tadi sudah, monggo Pak Edi kesimpulannya langsung. Baik, kesimpulannya poinnya, kalau ada orang tanya teks ceramah itu apa ya, intinya teks ceramah itu sebuah pidato yang memberikan sebuah ilmu atau memberikan sebuah wawasan atau memberikan sebuah keyakinan itu ya. Terus fungsinya ya itu memberikan informasi, memberikan keyakinan, memberikan argumentasi kita kepada orang, itu ceramah. Dan untuk menganalisisnya ya kita dari strukturnya itu ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk membedahnya ya kita bedah. Orang ketika teks itu ceramah itu apa, awalnya itu membahas apa, itu konsep apa, itu kemudian isinya itu tentang apa, penutupnya berarti tentang kesimpulannya itu apa. Nah itu tentang teks ceramah. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Intinya kita setidaknya tahu sih, fungsinya itu teks ceramah itu seperti ini, manfaatnya ini ya. Mungkin itu saja kesimpulannya. Nanti doa penutupnya langsung nanti dipimpin oleh Pak Karya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin kalau ada tutur kata atau ucapan yang menyinggung kalian ketika saya presentasi ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan atau kesalahan ketika saya berkomunikasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ketemu di pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya anak-anakku. Jangan lupa absen presentasinya, presensi kehadiran mohon diisi. Ya, dengan berakhirnya kesimpulan dari Pak Edi tadi, berarti berakhir sudah untuk video conference mata pelajaran bahasa Indonesia. Nantikan anak-anakku, tolong perhatikan. Besok mata pelajaran matematika ya, mohon disiapkan. Nanti informasi link room flyer insya Allah sore akan kami share. Jadi mohon diperhatikan dan selalu diikuti karena ini nanti ada evaluasi ya. Gitu ya. Itu informasi dari saya. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan pemaparannya. Terima kasih anak-anakku yang sudah berpartisipasi, yang sudah mengikuti dari awal. Terima kasih anak-anakku yang sudah bertanya ya. Itu suatu itikat baik sehingga nanti ilmu yang kalian dapat insya Allah akan bermanfaat untuk di kemudian hari. Marilah pertemuan atau kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host di sini sekali lagi mohon maaf, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.